Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang tak terhingga, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dalam kehidupan kita dengan baik. Sehingga sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan tersebut. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang selalu kita junjung tinggi, selalu kita teladani, kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara dan saudariku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Kita di sini bertemu dalam kajian ilmiah yang akan membahas tentang kaidah-kaidah fiqhiyah. Dan sebelum kita membahas kaidah-kaidah fikih tersebut, ada baiknya kita mengetahui masalah-masalah yang biasa dibahas oleh para ulama dalam muqaddimah atau pendahuluan ilmu kaidah fikih. Di antara masalah yang dibahas oleh para ulama dalam pendahuluan atau muqaddimah ilmu kaidah fikih adalah tentang definisi. Apa definisi dari kaidah fikih? Kalau dilihat dari susunan katanya, kaidah fikih terdiri dari dua kata. Ada kata kaidah, ada kata fikih. Makna dari kata kaidah pada dasarnya adalah sebagaimana disebutkan oleh banyak ulama, ma yubna alaihi ghairuh. Ma yubna alaihi ghairuh, yang artinya sesuatu yang dijadikan sebagai dasar untuk sesuatu yang lain. Ini makna kaidah dalam bahasa, atau bisa kita sederhanakan dengan mengatakan bahwa kaidah adalah dasar, kaidah adalah landasan, kaidah adalah pondasi.
kaidah adalah asas. Ya, ini semuanya ya kata-kata yang mewakili makna kaidah. Ini makna dari kaidah, sedangkan makna dari fikih sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah ma'rifatu al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Inilah definisi fikih ya, di antara definisi fikih yang disebutkan oleh sebagian ulama. Definisi ini menjelaskan bahwa fikih adalah keadaan seseorang yang mengetahui hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang lahir, yang terlihat. Makanya definisinya demikian. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang tampak. Al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Yang pengetahuan tersebut berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Ya. Ini definisi fikih bagi ulama yang mengatakan bahwa fikih itu adalah keadaan seseorang yang mengetahui hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Yang berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Ada yang mengatakan bahwa fikih itu adalah ilmu itu sendiri. Ya, ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan manusia dan berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Ya. Hanya saja perbedaan seperti ini hanyalah perbedaan cara pandang ya seseorang terhadap ilmu fikih. Ya. Ada yang mengatakan fikih itu ilmu, ada yang mengatakan fikih adalah keadaan seseorang yang mengetahui hukum-hukum syariat. Ada yang mengatakan bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat itu. Tidak ada masalah dalam perbedaan ini. Hanya berbeda dalam sudut pandang saja. Dua-duanya benar. Taib. Kalau kita sudah mengetahui makna kaidah, yaitu asas, dasar, landasan, kemudian kita sudah tahu tentang makna fikih, ya. Maka ketika dua kata ini digabung, maka akan mendatangkan sebuah istilah baru. Ya. Mendatangkan sebuah istilah baru, yaitu kaidah fikih. Kaidah fikih ini istilah baru dan memiliki definisi tertentu. Apa yang dimaksud dengan kaidah fikih? Para ulama yang membahas tentang kaidah fikih, mereka punya banyak definisi-definisi yang redaksinya berbeda. Hanya saja ya maknanya mirip-mirip. Di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama adalah qadiyatun kulliyah yuta'arrafu minha ahkamu juz'iyyatiha. Ini kaidah fikih, definisi dari kaidah fikih. Di antaranya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, qadiyatun kulliyah, pernyataan yang umum atau menyeluruh. Yuta'arrafu minha ahkamu juz'iyyatiha, yang dengan perkataan tersebut kita bisa mengetahui
hukum-hukum dari bagian-bagian yang dicakup olehnya. Ini definisi yang pertama. Definisi yang pertama ya yang disebutkan oleh para ulama, kaidah fikih adalah perkataan yang umum, menyeluruh, yang dengan perkataan tersebut bisa diketahui hukum-hukum dari bagian-bagian yang dicakup olehnya. Ya. Ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua, ya, ini definisi yang lebih mudah difahami oleh sebagian besar orang awam, adalah definisi yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Beliau menyebutkan bahwa kaidah fikih adalah kalimatun mujazah tatadammanu ahkaman fiqhiyah tantabiqu ala masaila katsirah. Kaidah fikih adalah kalimatun mujazah, kalimat-kalimat yang ringkas, tatadammanu ahkaman fiqhiyah. Kalimat-kalimat tersebut mengandung hukum-hukum fikih, tantabiqu ala masaila katsirah, yang bisa diterapkan dalam masalah yang banyak. Inilah kaidah fikih. Kaidah fikih adalah perkataan-perkataan atau kalimat-kalimat yang ringkas yang mengandung hukum-hukum fikih dan bisa diterapkan dalam banyak masalah. Ya, definisi yang kedua ini lebih mudah difahami oleh kebanyakan orang awam. Inilah hakikat dari kaidah fikih. Jadi kaidah fikih itu kalimatnya ringkas-ringkas. Ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung niatnya. Kalimatnya ringkas. Mengandung hukum fikih. Semua amalan tergantung niatnya. Ini hukum fikih. Kemudian bisa diterapkan dalam banyak masalah. Kalau kita lihat masalah-masalah yang dicakup oleh kaidah innamal a'malu binniyat bisa sampai ribuan. Masalah yang sangat banyak dicakup oleh kaidah ini. Ada orang sholat, ya, dia sholat karena ingin dilihat baik oleh orang lain. Langsung kelihatan hukumnya. Oh, berarti sholatnya tidak sah karena dia riya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sholat yang di dalamnya ada riya. Ya. Sholat karena riya didasari dari awal memang dia ingin sholat karena ingin misalnya dilihat oleh manusia. Ya. Dia berdoa, ya, mengangkat tangan seperti ini, kemudian menyuruh orang lain untuk memotret. Potret saya ketika saya berdoa. Sudah terlihat. Itu ingin dilihat oleh orang lain. Doa yang seperti itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya kelihatan, niatnya sudah tidak baik. Ada orang belajar menuntut ilmu agama, ya, niatnya agar dikenal sebagai orang yang alim, orang yang ilmunya tinggi. Seperti ini langsung kelihatan hukumnya innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung niatnya. Ada orang mandi, dia niat untuk mandi junub, jadilah mandi junub. Yang satunya lagi mandi, tapi dia niat agar ya badannya bersih, agar dia seger, ya. Dia tidak jadi mandi junub karena niatnya yang berbeda. Innamal a'malu binniyat. Di setiap pekerjaan manusia, perbuatan manusia bisa dilihat dari niatnya. Dan dari situlah kita mengetahui hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Ya, kalau kita lihat ya, kaidah ringkas tapi masalah yang dicakupnya sangat banyak. Ya, inilah hakikat dari kaidah fikih. Yang kedua,
Di antara masalah-masalah yang biasa dibahas oleh para ulama dalam pendahuluan ilmu kaidah fikih adalah masalah apakah kaidah fikih itu kulliyah atau aghlabiyah. Apa yang dimaksud dengan kulliyah? Apa yang dimaksud dengan aghlabiyah? Yang dimaksud dengan kulliyah adalah maknanya bisa diterapkan dalam semua bagian-bagiannya, atau bisa diwakili dengan kata menyeluruh. Maknanya umum dan menyeluruh, itulah kulliyah. Adapun aghlabiyah adalah apabila sebuah kaidah atau perkataan hanya bisa diterapkan pada sebagian besar masalah yang dicakup olehnya. Ya, inilah yang dimaksud dengan aghlabiyah. Apabila sebuah perkataan itu umum tapi hanya bisa diterapkan pada sebagian besar masalah-masalah yang dicakup olehnya. Pertanyaannya, apakah kaidah fikih itu kulliyah? Berlaku umum dan menyeluruh pada semua masalah-masalah yang dicakupnya, ataukah kaidah fikhiyah itu aghlabiyah saja, hanya bisa diterapkan pada mayoritas masalah-masalah yang dicakup olehnya? Para ulama khilaf di sini, ya. Khilaf maksudnya adalah mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan kaidah fikhiyah itu kulliyah, ada yang mengatakan kaidah fiqhiyah itu aghlabiyah. Mereka yang mengatakan bahwa kaidah fikih itu aghlabiyah karena mereka melihat dalam setiap pembahasan kaidah fikih itu para ulama menyebutkan pengecualian-pengecualian. Dikecualikan dari kaidah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Ya. Dan banyak sekali masalah-masalah yang dikecualikan dari kaidah fikih. Oleh karenanya mereka mengatakan berarti kaidah fikih itu kaidah yang aghlabiyah. Ya. Bisa diterapkan pada sebagian besar masalah-masalah yang dicakup olehnya. Bukan kulliyah. Tidak bisa diterapkan dalam semua masalah yang dicakup olehnya. Buktinya apa? Ada pengecualian. Itu menunjukkan sebagian masalah yang dicakup oleh kaidah ini ternyata tidak berlaku kaidah tersebut. Ya, ternyata kaidah tersebut tidak bisa diberlakukan padanya. Ini menunjukkan bahwa kaidah fikih itu aghlabiyah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa kaidah fikih itu kaidah kulliyah. Kaidah fikih itu kaidah kulliyah. Mengapa dikatakan kulliyah? Karena memang sebuah kaidah tidaklah bisa disebut sebagai kaidah kecuali setelah bisa diterapkan pada semua masalah-masalah yang dicakup olehnya. Tidaklah suatu perkataan atau pernyataan disebut kulliyah, disebut kaidah, kecuali setelah dia memiliki sifat kulliyah, yaitu sifat menyeluruh, bisa diterapkan dalam semua masalah-masalah yang dicakup olehnya. Kalau sebuah kaidah sifatnya tidak kulliyah, maka pernyataan atau kata-kata tersebut tidak bisa disebut sebagai kaidah. Ya. Kalau ada pernyataan atau perkataan dia tidak punya sifat kulliyah, maka tidak bisa disebut sebagai kaidah. Karena dikatakan sebagai kaidah kalau dia sudah kulliyah. Maknanya sudah umum dan menyeluruh, bisa diterapkan dalam semua bagian-bagian maknanya. Kemudian mereka mengatakan, ya, ketika ditanya, apa jawaban kalian terhadap masalah-masalah yang dikecualikan oleh para ulama dalam setiap kaidah yang disebutkan oleh mereka? Mereka menjawab bahwa adanya masalah-masalah tersebut tidak
merusak keumuman dari kaidah tersebut. Tidak menjadikan kaidah tersebut bukan kulliyah. Kenapa demikian? Karena masalah-masalah tersebut sebenarnya apabila diteliti lebih dalam, sebenarnya masalah-masalah tersebut dicakup oleh kaidah itu. Hanya saja ada pengaruh dari luar yang lebih kuat yang menjadikan masalah-masalah tersebut yang menjadikan masalah-masalah tersebut terpengaruh oleh pengaruh luar tersebut. Sehingga sebenarnya masalah tersebut tidak keluar dari cakupan kaidah itu, hanya saja karena ada pengaruh dari luar yang lebih kuat, akhirnya dibawa ke sana. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa sebenarnya masalah itu dicakup oleh kaidah. Hanya saja ada dalil lain yang lebih kuat yang menjelaskan masalah itu, makanya dikecualikan. Kalau saja tidak ada dalil itu, atau tidak ada kaidah lain yang pengaruhnya terhadap masalah itu lebih kuat, maka masalah itu masuk dalam cakupan kaidah yang tadi. Ya. Sehingga adanya masalah-masalah tersebut tidaklah mengganggu keumuman sebuah kaidah. Kaidah tersebut tetap bisa disebut sebagai kaidah kulliyah. Ya. Maknanya umum dan menyeluruh, mencakup semua bagian-bagian maknanya. Ini poin yang kedua yang biasa dibahas oleh para ulama dalam muqaddimah ilmu kaidah fiqhiyah. Poin yang ketiga yang biasa dibahas oleh para ulama dalam muqaddimah ilmu kaidah fikih adalah manfaat. Manfaat mempelajari ilmu kaidah fikih. Yang dengan mengetahui atau manfaat belajar ilmu kaidah fikih, kita akan punya semangat untuk mempelajarinya. Manfaat ilmu kaidah fikih ini sangat banyak. Di antaranya yang bisa disebutkan di sini, yang pertama, dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih, kita akan bisa mengetahui hukum-hukum dari banyak masalah dengan hanya menghafal kaidah-kaidah yang ringkas. Ya, ketika kita mengetahui hukumnya, mengetahui kaidah fikih innamal a'malu binniyat, kaidahnya hanya satu baris. Semua amalan tergantung niatnya. Tapi dengan perkataan yang hanya satu baris ini, kita bisa mengetahui ribuan masalah yang dicakup oleh kaidah itu. Ini manfaat yang sangat besar. Boleh saja kita hanya mempelajari 5 kaidah. Tapi dari 5 kaidah tersebut kita bisa mengetahui hukum-hukum masalah-masalah yang sangat banyak, bisa sampai ribuan. Maka ini merupakan manfaat yang sangat besar yang harusnya menjadikan kita terpacu, terdorong, tersuntik untuk mempelajari ilmu kaidah fikih. Manfaat yang kedua, dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih, itu akan menjadikan seseorang mantap dalam berpendapat. Ketika kita banyak tahu kaidah fikih, maka ketika kita berpendapat kita akan punya perasaan yang mantap dalam berpendapat. Karena kita memiliki prinsip yang menjadi pijakan kita dalam berpendapat. Prinsip kita jelas.
kaedahnya ini. Maka ketika kita mendasari sebuah pendapat dengan kaedah-kaedah yang sudah jelas itu, kita akan semakin mantap dalam berpendapat. Kemudian yang ketiga, dengan mengetahui kaedah-kaedah fikih, maka kita akan jauh dari pertentangan pendapat. Ada orang-orang yang karena ketidaktahuannya terhadap kaedah fikih, akhirnya berpendapat dengan pendapat-pendapat yang bertentangan. Dalam masalah ini dia berpendapat demikian. Dalam masalah yang lain, yang harusnya sama pendapatnya, dia berpendapat dengan pendapat lain. Yang akhirnya kalau dilihat secara menyeluruh, ya, dia sebenarnya terjatuh ke dalam sikap kontradiktif, tidak konsisten, saling bertentangan antara perkataannya yang satu dengan perkataannya yang lain. Karena biasanya ya orang yang demikian dia tidak bisa mendalami atau belum sempat mendalami kaidah fikih dengan baik. Ketika kita tahu ya kaidah fikih dengan baik, maka kita akan semakin jauh dari pertentangan dalam pendapat kita. Manfaat yang berikutnya yang bisa kita dapatkan dari mempelajari kaidah fikih adalah dengan belajar kaidah fikih yang baik dan mendalam, maka kita akan bisa memperkaya dalil dalam membahas suatu masalah. Ketika kita tahu banyak kaidah, maka kita akan memperkaya dalil dalam membahas masalah-masalah tertentu. Yang pertama, karena kaidah tersebut bisa dijadikan sebagai dalil. Yang kedua, kita bisa menjadikan dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama sebagai sandaran kaidah itu untuk berdalil dalam masalah yang kita bahas. Ya. Dan ini menjadikan kita ya bisa mendapatkan banyak dalil dalam membahas masalah-masalah tertentu. Kemudian di antara manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari ilmu kaidah fikih dengan baik adalah kita akan mudah menjelaskan banyak masalah yang tidak disebutkan dalam buku-buku, tidak disebutkan dalam kitab-kitab klasik. Kenapa demikian? Karena kita sudah tahu kaidahnya. Ketika kita sudah tahu kaidahnya, maka masalah-masalah yang dicakup olehnya kita akan tahu hukumnya. Walaupun para ulama di zaman dahulu tidak menyebutkannya, atau di buku-buku di zaman sekarang tidak disebutkan. Karena kalau disebutkan semua masalah-masalah itu, maka buku akan menjadi sangat tebal, ya. Makanya ini menjadi sangat penting bagi kita. Ada masalah-masalah dalam kehidupan kita yang tidak dijelaskan dalam buku, tapi itu bisa kita ketahui hukumnya dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih. Kemudian termasuk di antara manfaat mempelajari ilmu kaidah fikih adalah kita akan menjadi orang yang mudah memahami dan memaklumi kenapa para ulama berbeda pendapat. Para ulama dalam banyak masalah mereka berbeda pendapat. Kenapa demikian? Orang yang tidak mempelajari kaidah fikih, pengetahuannya dalam masalah kaidah fikih kurang, ya, mereka akan terjatuh ke dalam sikap yang tidak baik, suudzon kepada para ulama, ya, berburuk sangka kepada para ulama, ya, karena mereka tidak tahu
bahwa ternyata para ulama ketika berbeda pendapat biasanya atau seringkali mereka berbeda dalam kaidah yang dijadikan sebagai sandaran pendapatnya. Dan setiap ulama ketika meyakini benarnya kaidah tertentu, dia diwajibkan untuk mengikuti kaidah itu. Dia diwajibkan untuk mengikuti kaidah yang dia yakini sebagai kebenaran. Oleh karenanya, belajarlah ilmu kaidah fikih agar kita bisa memahami dengan mudah dan memaklumi perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Kemudian termasuk di antara manfaat yang bisa kita dapatkan dari mempelajari ilmu kaidah fikih adalah berkurangnya sikap fanatik dalam membahas masalah-masalah tertentu. Karena kita tahu kaidahnya. Karena kita sudah mempelajari kaidah-kaidah tersebut. Sehingga seringkali kita lebih mendahulukan kaidah daripada perkataan siapapun. Kenapa demikian? Karena kaidah bisa dijadikan sebagai dalil. Kenapa kaidah bisa dijadikan sebagai dalil? Karena kaidah tersebut memang berdasarkan dalil. Ya, selama kaidah tersebut kita yakini kebenarannya berdasarkan dalil, maka kaidah tersebut bisa dijadikan sebagai dalil. Sehingga kalau ada seorang ulama, kita lihat dia menyelisih kaidah, maka sikap kita adalah sikap yang objektif. Kita tidak terlalu fanatik. Iya, ulama ini mengatakan demikian, tapi secara kaidah perkataan tersebut kurang sesuai. Sehingga kita harusnya mengikuti kaidahnya. Bukan mengikuti perkataan figur tertentu. Sehingga dengan mempelajari, mendalami ilmu kaidah fikih, maka sikap fanatik kita akan semakin berkurang. Inilah poin yang ketiga yang biasanya dibahas oleh para ulama dalam muqaddimah kaidah fikih. Poin yang keempat yang biasa dibahas oleh para ulama dalam muqaddimah kaidah fikih adalah persamaan dan perbedaan antara kaidah fikih dengan kaidah usul fikih. Persamaannya, dua-duanya adalah perkataan yang umum, maknanya luas. Ini persamaannya. Kata-kata tersebut umum dan maknanya luas, makanya disebut sebagai kaidah. Hanya saja yang satu kaidah fikih, yang satu kaidah usul fikih. Karena adanya persamaan ini, seringkali seseorang salah dalam menyebut kaidah tersebut. Dia sebut, iya kan ada kaidah usul fikihnya. Kaidah usul fikihnya demikian-demikian. Ternyata yang disebutkan adalah kaidah fikih. Bisa sebaliknya. Loh, kaidah fikihnya kan demikian. Yang dia sebutkan ternyata kaidah usul fikih. Ya, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang memang tidak bisa membedakan mana yang kaidah fikih dan mana yang kaidah usul fikih. Karena memang kedua-duanya adalah kata-kata yang umum, maknanya luas, dan bisa diterapkan dalam banyak masalah. Kalau demikian, kita harus tahu apa perbedaan antara kaidah fikih dengan kaidah usul fikih. Taib. Para ulama menyebutkan banyak perbedaan. Tapi perbedaan yang saya lihat mudah untuk dicerna dan dipahami adalah 3 perbedaan antara kaidah fikih dengan kaidah usul fikih. Perbedaan yang pertama, perbedaan yang menjelaskan bahwa kaidah fikih itu objeknya
perbuatan manusia. Sedangkan kaidah usul fikih itu objeknya dalil. Ya. Karena objek yang berbeda maka menjadi berbeda kaidahnya. Kalau objeknya adalah perbuatan manusia, maka itu masuk dalam kaidah fikih. Kalau objeknya adalah dalil, maka itu masuk dalam kaidah usul fikih. Saya contohkan perkataan atau kaidah fikih, innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu tergantung niatnya. Maka yang dimaksud dengan perbuatan di sini adalah perbuatan manusia. Berarti kaidah ini objeknya adalah perbuatan manusia. Itu menunjukkan bahwa kaidah ini adalah kaidah fikih. Bukan kaidah usul fikih. Karena objek yang dibahas adalah perbuatan manusia. Kalau dikatakan al-aslu fil amri yadullu 'alal wujub. Pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Kalau kita lihat apa objek dari kaidah ini? Objek yang dibahas oleh kaidah ini apa? Pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Perintah di sini perintah yang ada dalam dalil ataukah perintah manusia? Kita katakan yang dimaksud di situ adalah perintah yang ada dalam dalil-dalil syariat. Makanya kaidah tersebut adalah kaidah usul fikih. Karena membahas tentang dalil. Pada asalnya perintah yang ada dalam dalil-dalil syariat adalah menunjukkan hukum wajib. Saya contohkan lagi. Misalnya, al-yaqin la yazulu bisyak. Ada kaidah yang menyebutkan keyakinan tidak bisa hilang oleh keraguan. Keyakinan tidak bisa hilang oleh keraguan. Kita lihat apa objeknya ini. Objeknya ini perbuatan manusia atau objeknya dalil. Kalau kita lihat penjelasan para ulama tentang kaidah ini, maka yang dimaksud oleh mereka adalah keyakinan yang ada pada diri manusia. Sesuatu yang diyakini oleh manusia tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Inilah yang disebutkan oleh para ulama dalam membahas kaidah ini. Sehingga objek dari kaidah ini adalah perbuatan manusia. Ketika seseorang yakin terhadap sesuatu, maka keyakinannya tidak boleh dia tinggalkan karena keraguan. Ya, berarti ini kaidah fikih. Berbeda dengan kaidah usul fikih. Misalnya, al-aslu fin nahyi yadullu 'ala tahrim. Pada asalnya larangan yang ada dalam dalil itu menunjukkan hukum haram. Objeknya apa? Objeknya dalil. Sehingga kaidah ini menjadi kaidah usul fikih. Ya. Ini perbedaan yang pertama. Dan insyaallah ini sangat mudah ya untuk membedakan ya mana kaidah fikih dan mana yang kaidah usul fikih. Perbedaan yang kedua yang juga mudah untuk dijadikan sebagai pembeda antara kaidah fikih dan kaidah usul fikih adalah perbedaan tentang perbedaan yang membahas tentang bahwa kaidah fikih bisa menyimpulkan hukum secara langsung. Kita bisa mengetahui hukum dari kaidah fikih secara langsung. Ya, hukum maksudnya hukum yang berhubungan dengan manusia. Sedangkan kaidah usul fikih tidak bisa demikian.
kita tidak bisa menyimpulkan hukum yang berhubungan dengan manusia dari kaidah usul fikih secara langsung. Kalau ada orang yang bertanya, apa hukum sholat? Kita tidak bisa menjawabnya dengan kaidah usul fikih. Misalnya mengatakan, hukum sholat itu wajib. Kenapa wajib? Karena ada kaidah usul fikih yang mengatakan, al-aslu fil amri yadullu alal wujub. Pada asalnya, perintah yang ada dalam dalil syariat itu menunjukkan kewajiban. Kalau ada kata-kata yang seperti ini, kita katakan ini tidak nyambung. Ya, ini jaga sembung. Hukumnya di mana, alasannya di mana. Ya, dia katakan sholat itu wajib karena ada kaidah pada asalnya perintah itu menunjukkan kewajiban. Ini nggak nyambung. Mana perintahnya belum disebutkan. Mana perintahnya belum disebutkan. Makanya kaidah usul fikih itu tidak bisa menjelaskan hukum fikih secara langsung. Karena dia berhubungan dengan dalilnya. Sehingga selama dalilnya belum disebutkan, maka menjadi tidak nyambung. Ada kata-kata yang terbuang, yang menjadikan kata-kata tersebut tidak nyambung. Berbeda dengan kaidah fikih. Kita bisa menjawab masalah yang ditanyakan kepada kita dengan kaidah fikih secara langsung. Apabila ada orang yang bertanya, bagaimana hukumnya ketika ada orang ragu-ragu apakah dia sudah kentut ataukah belum? Tapi dia tadinya sudah tahu kalau dia itu wudu. Dia masih ingat kalau dia wudu. Tapi setelah itu dia ragu. Apakah wudunya sudah batal ataukah belum? Dia sudah kentut atau belum? Dia tidak tahu. Dia lupa. Maka kita bisa menjawabnya dengan mengatakan al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh hilang oleh keraguan. Kita bisa menjawab dengan kaidah ini langsung. Orang ini tadinya dia tahu sudah wudu. Berarti dia asalnya sudah yakin bahwa dia punya wudu. Kemudian dia ragu, apakah wudunya batal ataukah belum? Apakah dia sudah kentut ataukah belum? Berarti dia tidak boleh mengedepankan keraguan ini. Yang harus dia kedepankan adalah keyakinan dia bahwa dia masih dalam keadaan berwudu. Ya, salah satu perbedaan antara kaidah fikih dengan kaidah usul fikih. Dengan kaidah fikih kita bisa menjawab pertanyaan langsung. Ya, pertanyaan yang berhubungan dengan fikih kita bisa jawab langsung. Adapun dengan kaidah usul fikih kita tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut secara langsung, ya, pertanyaan yang berhubungan dengan hukum fikih. Kaidah fikih karena berhubungan dengan dalil. Sedangkan kaidah fikih berhubungan dengan perbuatan manusia. Makanya dengan kaidah fikih kita bisa menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan perbuatan manusia dengan hukum fikih. Sedangkan dengan kaidah fikih kita tidak bisa melakukan hal ini atau kita tidak bisa menyimpulkan hukum fikih karena memang kaidah usul fikih itu hubungannya dengan dalil, bukan berhubungan dengan hukum fikih. Jadi kaidah usul fikih itu ya harus ada perantara dalilnya. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Apa hukum sholat? Kita harus mengatakan hukum sholat itu wajib. Kenapa? Karena adanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus disebutkan dalil dulu. Wa aqimus sholah. Dirikanlah sholat. Kemudian setelah itu kita sebutkan kaidah usul fikihnya. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk sholat. Dan kita tahu ada kaidah usul fikih yang menunjukkan bahwa pada asalnya perintah itu menunjukkan kewajiban.
Perintah itu menunjukkan hukum wajib. Sehingga dengan adanya dalil ini kita memahami bahwa salat itu hukumnya wajib. Ya. Inilah kaidah usul fikih. Jadi untuk sampai pada hukum fikih, dalam kaidah usul fikih harus ada dalilnya. Ya, dalam kaidah fikih itu harus ada dalilnya. Kemudian perbedaan yang ketiga, ya, dan dengan demikian kita akhiri majelis ini. Perbedaan yang ketiga antara kaidah fikih dengan kaidah usul fikih. Bahwa kaidah usul fikih itu lebih dahulu adanya. Kaidah usul fikih itu ada terlebih dahulu sebelum kaidah fikih. Kaidah usul fikih itu ada terlebih dahulu sebelum kaidah fikih. Kenapa demikian? Karena kaidah fikih itu ada yang diambil dari dalil, atau kaidah fikih itu harus diambil dari dalil. Dan dalam memahami dalil kita harus memahami kaidah usul fikih. Ya. Ini juga insya Allah mudah untuk dijadikan sebagai pembeda antara kaidah usul fikih dengan kaidah fikih. Perbedaan yang ketiga ini, adanya kaidah usul fikih itu lebih dahulu daripada kaidah fikih. Kenapa demikian? Karena kaidah fikih pasti ada dalilnya. Kaidah fikih itu semuanya ada dalilnya. Ya. Dan dalam memahami dalil tersebut, kita harus tahu kaidah usul fikih. Ya. Makanya kaidah usul fikih itu terlebih dahulu adanya. Ya. Lebih dahulu ada daripada kaidah fikih. Karena kaidah fikih semuanya bersandarkan pada dalil, dan dalam memahami dalil tersebut kita harus paham dengan baik kaidah-kaidah usul fikih. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan kita juga bisa menerapkan dan menyebarkan ilmu tersebut kepada orang-orang yang tercinta di sekitar kita. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian berikutnya masih dalam poin-poin yang biasa dibahas oleh para ulama dalam muqaddimah ilmu kaidah fikih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.